Eropa ketakutan, Indonesia dijegal masuk BRICS. Jokowi sampai diundang negara G7 di Jepang. BRICS harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang. Upaya serupa juga dilakukan Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Ini adalah kesempatan emas ya, kalau kita mau maju. Pertama dari masalah tadi currency, masalah mata uang, masalah investment dan lain-lain. Tetapi yang gue suka banget ditutup dengan bagaimanapun itu terkait erat dengan meritokrasi. Jadi kita nih boleh berharap BRICS segera masuk, nggak usah panjang-panjang lagi. Panjang lah. Mikir ya, karena memang sudah banyak positifnya gitu kan. Dan pasti kajian udah dibuat, pasti ada juga. Nggak di kita di mana yang silent aja. Ini kalau masalah gini, kayaknya pertimbangan kita BRICS cuma gini, ntar Amerika marah nggak? Ntar gitu. Bukannya itu gitu loh. Itu. Jadi gue tuh kadang-kadang heran sama cara kita berpikir. Kalau kita begini nanti Amerika marah. Kalau kita begini nanti Australia marah. Ini loh, gue Sahabat bagi-bagi, seluruh negara barat sedang ketakutan dengan berpihaknya Indonesia pada BRICS. Amerika beserta sekutunya tahu potensi Indonesia jika masuk BRICS akan menambah power yang sangat besar bagi aliansi ini. Aliansi yang terdiri hanya 5 negara sekarang akan dipenuhi oleh musuh-musuh negara barat. Jokowi lakukan geopolitik yang hebat, bisa mempermainkan 2 aliansi besar sekaligus. Bahkan Indonesia bisa berdiri di antara 2 aliansi bergengsi dunia ini. Kekhawatiran negara G7 atas minat Indonesia untuk bergabung di aliansi BRICS semakin terlihat jelas. Bahkan aliansi ini menjegal Indonesia agar tidak ikut dan bersekutu. Langkah negara G7 dengan mengundang secara langsung Indonesia di Jepang menjadi tanda cemasnya mereka terhadap Indonesia. Mereka tahu jika Indonesia sampai bergabung dengan aliansi besar itu, akan terjadi geopolitik yang cukup kuat yang dibawa Indonesia dari Asia Tenggara. Sebagai negara besar di kawasan Asia dan sebagai presiden ASEAN yang sangat dihormati, Jokowi tahu apa yang harus dilakukan. Meski negara G7 tidak terang-terangan melakukan penjegalan, namun dengan diundangnya Jokowi ke KTT Jepang, ini menjadi bumerang ganda bagi perebutan Indonesia di antara 2 aliansi besar ini. Kenapa Indonesia menjadi rebutan aliansi-aliansi besar dunia? Seberapa pengaruhnya Indonesia pada 2 aliansi ini? Dan jegalan apa saja yang dilakukan oleh negara barat lewat aliansi G7? Mari kita bahas. Kabar yang panas datang dari negara G7 dan Indonesia. Seperti yang kalian tahu, jika kemarin tuan rumah BRICS yaitu Afrika Selatan menyebut bahwa Indonesia telah menyatakan minatnya untuk join dengan anggota geng BRICS, kali ini kabar yang tak kalah mantap juga datang dari saingan BRICS yaitu kelompok G7. Tentunya ada Amerika di sini. Amerika takut jika Indonesia bergabung dengan kekuatan ekonomi sebelah. Kelompok G7 ini pun nampaknya tak mau kalah saing dari geng BRICS, di mana kelompok ini akan segera melakukan pertemuan para pemimpin keuangan dari negara-negara G7. Dan mereka pun juga akan mengundang beberapa negara berkembang terpilih, di mana salah satu dunia adalah negara kita Intas akan membahas apakah mereka dan negara-negara mana sajakah yang akan mereka undang selain Indonesia. Mimin kutip dari banyak sumber berita, ketua kelompok G7 tahun ini yaitu negara Jepang kini akan mengundang beberapa negara berkembang untuk terlibat dalam pertemuan kelompok 7 negara maju yang diketahui Jepang pada bulan depan di kota Niigata. Menteri Keuangan Jepang yang akan menjadi tuan rumah pertemuan yaitu Mr. Shunichi Suzuki pun akhirnya membeberkan negara mana saja yang akan diundang dalam pertemuan penjangkauan itu. Di mana dalam konferensi pers pasca pertemuan kabinet, beliau pun mengatakan bahwa negara-negara yang para pemimpin keuangannya akan diundang untuk menghadiri pertemuan ini yaitu adalah termasuk negara Perindavan India, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, dan juga Brasil. Negara-negara yang diundang merupakan negara berpengaruh di kawasan. Nah, artinya di sini 2 negara saingan dari kelompok yaitu India dan Brasil
yang saat ini termasuk dengan geng BRICS juga turut diundang dalam pertemuan para pemimpin keuangan negara-negara G7. Apakah mereka nanti juga akan menilai dan melobi negara-negara itu agar mau masuk ke dalam anggota G7? Mimin pun kurang tahu. Mimin belum dikasih kabar sama Joe Biden. Pasalnya, seperti yang kalian tahu, negara-negara non-anggota G7 yang diundang ini pun adalah kelompok negara-negara yang paling berpengaruh di kawasannya masing-masing. Seperti India yang saat ini adalah ketua presidensi G20. Sementara Indonesia adalah ketua dari kelompok ASEAN. Nah, perlu kalian tahu, sebelumnya kelompok negara-negara maju barat dan Eropa G7 ini pun dulunya sebenarnya terdiri dari 8 anggota yang disebut dengan kelompok G8. Namun sayangnya, satu anggotanya yaitu Rusia dikeluarkan dari anggota geng karena telah mencaplok Crimea, Ukraina pada tahun 2014 lalu. Dan saat ini, G7 sendiri pun hanya terdiri dari negara Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Di mana Jepang kini pun telah menjabat sebagai pemegang keketuaan G7 tahun ini. Dan pastinya akan memimpin pertemuan ekonomi maju G7 tahun ini. Acara tersebut akan melibatkan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari anggota G7 dan negara-negara undangan. Dan pertemuan itu pun akan diselenggarakan di Niigata pada 11 sampai 13 Mei 2023 ini. Pertanyaannya, apakah negara-negara undangan ini sebenarnya juga akan dilobi untuk memihak G7? Atau bahkan akan dilobi untuk masuk ke G7? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.